Selamat siang, perkenalkan nama saya Vivi Novella. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Supermarket Performance Evaluation. Presentasi ini akan dibagi menjadi 4 sesi, yaitu yang pertama adalah Business Overview, yang kedua Data and Our Condition, yang ketiga adalah Conclusion and Recommendation, dan yang keempat itu adalah Behind the Scene. Kita mulai yang pertama, itu Business Overview. Profil dari supermarket adalah bisnis dengan menjual kebutuhan pokok, bahan makanan segar, produk rumah tangga, hingga kebutuhan gaya hidup. Yang kedua adalah Data and Our Condition. Di sini aku bagi menjadi 4 seksi. Yang pertama itu adalah customer. Seksi yang kedua itu ada produk. Seksi yang ketiga itu adalah discount and campaign. Dan yang terakhir itu adalah marketplace. Nah, ini adalah gambaran singkat dari data and our condition yang seksi customer. Jadi, supermarket memiliki 2.240 pelanggan, di mana 3 orang di antaranya itu pelanggan dengan umur di atas 100 tahun. Pelanggan tertua itu ada di usia 123 tahun, dan pelanggan termuda itu ada di 20 tahun. Jumlah pelanggan berdasarkan pendidikan itu paling banyak di S1, yaitu di 1.127 orang. Di S3 itu ada 486 orang, S2 370 orang. Nah, ini adalah distribusi umur pelanggan. Jadi pelanggan supermarket itu paling banyak rentangnya di antara umur 41 sampai 50 tahun itu adalah 724 orang. Yang kedua adalah di rentang umur 51 sampai 60 tahun itu adalah di 487 orang. Lalu jumlah hari di mana pelanggan melakukan transaksi terakhirnya itu ada di 99 hari, dan rata-rata jumlah hari di mana pelanggan melakukan transaksi terakhirnya itu ada di 49 hari. Dan total spending yang tertingginya di supermarket ini adalah $2.525, dan rata-rata total spending di supermarket itu ada di $605. Lalu jumlah pelanggan bergabung per tahunnya itu paling banyak di 2013 adalah 1.189, dan kebanyakan pelanggan di supermarket itu sudah memiliki anak, yaitu sebesar 1.602 orang atau sebesar 71,5%. Ini adalah rata-rata pendapatan, total spending, dan jumlah transaksi per segmentasi umur. Yang perlu kita perhatikan itu ada di rentang umur 51 sampai 120 tahun. Karena total spending yang dilakukan di supermarket kita itu termasuk yang tertinggi di kalangannya. Lalu yang ini adalah mengenai komplain, di mana terdapat 21 orang yang pernah komplain ke supermarket. Dan ini adalah distribusi umur pelanggan yang pernah komplain, di mana paling banyak itu adalah di rentang umur 31 sampai 40 tahun, itu ada 7 orang. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah komplain 0 artinya pelanggan yang belum pernah komplain ke supermarket, dan yang 1 artinya pelanggan pernah komplain ke supermarket. Jika dilihat perbedaannya, yang pernah komplain itu ada 21 orang pelanggan, sedangkan yang belum pernah komplain itu ada di 2.219 orang. Dan perbedaan total spending dan times transaction itu hanya 38% dan juga 13%, dengan perbedaan jumlah orang yang pernah komplain dan tidak pernah komplain sesignifikan itu. Nah, ternyata setelah dicari tahu, terdapat 6 orang dengan profil ini yang ternyata total spending di supermarket itu adalah jumlahnya cukup signifikan, yaitu $900 sampai $1.191. Menurut saya, supermarket butuh memberikan perhatian khusus terhadap 6 customer ini karena total spendingnya di supermarket itu cukup besar. Kita lanjut untuk gambaran singkat data mengenai produk. Yang pertama itu ada wine products, jadi di sana ada jumlah pelanggan yang membeli itu sebanyak 2.227 orang atau 99,42% itu membeli produk wine ini. Total spendingnya itu mencapai $680.816 atau kontribusi terhadap total revenue supermarket itu mencapai 50,17%. Di mana pembelian tertingginya itu mencapai $1.493 dan rata-rata pembelian itu adalah $303,94. Untuk produk daging, jumlah pelanggan yang membeli itu 2.239 orang atau sebesar 99,90% pelanggan membeli produk daging. Total spendingnya itu mencapai $373.968 atau kontribusi terhadap total revenue supermarket itu sebesar 27,56%. Di mana pembelian tertingginya itu mencapai $1.725 dan rata-rata pembelian untuk produk daging itu di $166,95. Untuk produk emasnya, jumlah pelanggan yang membeli itu ada di 2.179 orang atau 97,28% pelanggan membeli produk emas ini. Total spendingnya mencapai $98.609 atau kontribusi terhadap total revenue supermarket itu di 7,27%. Di mana pembelian tertinggi itu adalah $362 dan rata-rata pembelian itu di $44. Selanjutnya ada produk ikan, yaitu jumlah pelanggan yang membeli itu ada di 1.856 orang atau 82,86% pelanggan membeli produk ikan ini.
Total spendingnya mencapai $84.057 atau kontribusi terhadap total revenue supermarket itu mencapai 6,19%. Pembelian tertingginya itu ada di $259 dan rata-rata pembelian itu ada di $37,53. Untuk produk permen, jumlah pelanggan yang membeli itu ada di 1.821 orang atau sebanyak 81,29% pelanggan membeli produk manisan ini. Total spendingnya mencapai $60.621 atau kontribusi terhadap total revenue supermarket itu di 4,47%. Di mana pembelian tertinggi itu adalah $263 dan rata-rata pembelian itu ada di $27,6. Produk buah-buahan, jumlah pelanggan yang membeli itu ada di 1.840 orang atau sebanyak 82,14% pelanggan membeli produk buah-buahan ini. Total spendingnya mencapai $58.917 atau kontribusi terhadap total revenue supermarket itu ada di 4,34%. Pembelian tertingginya itu ada di $199 dan rata-rata pembelian ada di $26,3. Proporsi transaksi setiap marketplace di sini yang paling banyak dan yang menjadi favorit masih di offline store. Nah, di sini adalah rata-rata konversi kunjungan website ke transaksi dalam 2 tahun terakhir. Itu adalah 3,1%. Jadi setiap 128 kali kunjungan, itu akan ada 4 kali transaksi. Berikutnya itu adalah discount and campaign. Jadi ini adalah jumlah pelanggan yang bertransaksi menggunakan diskon. Nah, di sini kelihatan bahwa sebanyak 970 orang pelanggan itu cuma memakai diskon untuk bertransaksi hanya 1 kali. Jadi untuk kedua, ketiga, keempat itu semakin menurun jumlah pemakaiannya. Nah, ini adalah data campaign di mana perusahaan telah melakukan campaign dari campaign 1 sampai campaign 6 dan ternyata setelah dicari tahu, 1 orang pelanggan itu bisa menerima lebih dari 1 campaign dan juga banyak sekali pelanggan yang belum menerima campaign, yaitu di 1.631 orang itu belum pernah mendapatkan campaign. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah orang yang menerima 1 campaign itu lebih efektif daripada menerima campaign lebih dari 1 kali. Dilihatnya adalah dari perbedaan total spending terhadap supermarket itu untuk pelanggan yang menerima campaign 1 kali itu mencapai kenaikannya 81,2% dan times transaction-nya itu mencapai 30,12%. Dan untuk melaksanakan campaign-nya itu yang terlihat efektif itu ada di campaign yang keempat, yaitu kenaikan total spendingnya mencapai 58,65% dan transaction-nya itu mencapai 32,35%. Nah, kita masuk ke conclusion and recommendation. Ini mengenai produk-produk di supermarket. Sebanyak lebih 80% pelanggan membeli produk-produk yang dijual oleh supermarket. Saran dari saya untuk ke supermarket adalah tetap memperhatikan ketersediaan dan kualitas produk agar penjualan tidak menurun. Promo bundling boleh dipertimbangkan bagi pihak supermarket untuk menaikkan tingkat penjualan produk-produk dengan tingkat penjualan yang masih 80%. Lalu yang keempat, ini adalah marketplace yang menjadi favorit pelanggan untuk berbelanja adalah offline store. Saran dari saya adalah tetap memperhatikan kenyamanan, fasilitas, serta keramahan para staff di offline store. Dan bisa dipertimbangkan untuk mendekorasi offline store dengan dekorasi sesuai event seperti Natal, Halloween, dan lain-lain, dilengkapi dengan lagu, diskon, promo bundling, dan mengumpulkan stempel untuk mendapatkan hadiah tertentu sesuai event. Tingkat konversi kunjungan website menjadi transaksi masih rendah, yaitu sebesar 3,1%. Saran dari saya adalah pastikan desain website menarik, mudah dimengerti, dan tidak lagging saat dioperasikan. Yang kedua, bisa dipertimbangkan untuk menerapkan kupon gratis ongkir atau flash sale. Dan yang kelima, saat ini campaign yang disebarkan tidak merata dan terdapat beberapa orang yang menerima campaign lebih dari 1 kali. Saran dari saya adalah pastikan campaign diterima oleh setiap pelanggan, tidak perlu 1 pelanggan menerima lebih dari 1 campaign. Nah, behind the scene-nya, data-data yang saya dapat dari pemilik supermarket ini ada melalui beberapa proses yang dilakukan untuk dapat melakukan analisis tersebut. Yang pertama itu adalah convert column data type. Jadi di sini yearboard-nya yang disajikan itu adalah integer, sehingga saya mengganti tipe datanya menjadi data type. Di customer itu tipe data yang disajikan adalah objek, sehingga saya mengganti tipe datanya menjadi data juga. Yang kedua ada data imputation, yaitu income. Jadi karena terdapat 24 baris yang masih kosong, maka saya mengisinya dengan data hasil dari rata-rata pendapatan setiap gelar di education tadi. Lalu yang ketiga ada replacing data, itu ada income. Karena data income yang disajikan adalah per tahun, sedangkan data lainnya adalah per 2 tahun, maka data income saya kalikan 2. Dan yang terakhir adalah adding new columns. Umur pelanggan merupakan kolom yang isi datanya adalah 2016 dikurangi data per baris kolom yearboard. Lama jadi pelanggan merupakan kolom yang isi datanya adalah 2016 dikurangi data per baris dari kolom DT customer. Children merupakan kolom yang isi datanya adalah total dari kid home dan teen home. Total spending merupakan kolom yang isi datanya adalah total dari MNT Wines, MNT Fruits, MNT Meat Products, MNT Fish Products, MNT Sweet Products, dan MNT Goat Products.
Times Transaction merupakan kolom yang isi datanya adalah total dari 6 web purchases, 6 katalog purchases, dan 6 store purchases. Total accepted CMP merupakan kolom yang isi datanya adalah total dari accepted CMP 1 sampai accepted CMP 6. Nah, sampai sini presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat